Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Begitu juga untuk memperoleh perlu mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan untuk memperolehnya. Maka untuk video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Banyaknya alat pemenuhan kebutuhan itu agar mudah mengingat, maka perlu diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, jenis-jenis alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Di sini kata kuncinya adalah bagaimana cara memperoleh barang tersebut. Apakah mengeluarkan uang atau tidak? Maka bisa kita lihat yang pertama adalah barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Coba kamu lihat di lingkungan sekitar kamu yang termasuk barang ekonomis di mana barang itu cara memperolehnya perlu mengeluarkan uang. Nah, cukup banyak ya tas, buku, dan yang lain termasuk kepada barang ekonomis. Paham ya mengenai barang ekonomis? Kita lanjut kepada jenis alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya yang kedua yaitu barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Coba sekarang kamu tarik napas. Itu dia. Udara yang kita hirup termasuk kepada barang bebas. Selain itu ada sinar matahari. Cukup mudah ya untuk memahami tentang barang bebas. Kita lanjut kepada jenis barang yang kedua adalah menurut hubungannya dengan barang lain. Hubungan di sini adalah harus ada dua barang yang saling berhubungan. Maka bisa kita lihat yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang ini antara lain nasi bisa diganti dengan singkong. Gula merah bisa diganti dengan gula putih. Cukup mudah ya memahami barang substitusi atau barang pengganti, namun ingat fungsinya harus sama. Kita lanjut kepada yang kedua, barang komplementer atau barang pelengkap. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh barang ini antara lain, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Jadi barang komplementer sifatnya harus saling melengkapi. Untuk selanjutnya adalah barang menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Contoh barang modal antara lain adalah tanah untuk lahan, mesin, dan gedung. Selanjutnya, menurut tujuan penggunaan yang kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak jenisnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga sebagai barang jadi. Contohnya nih, buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan alat tulis termasuk kepada barang konsumsi. Contoh lain adalah tas yang kamu pakai, pakaian seragam, sepatu, itu termasuk kepada barang konsumsi. Selanjutnya, jenis alat pemuas kebutuhan menurut
Proses pembuatan. Berdasarkan proses pembuatannya, alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, barang mentah. Barang mentah atau sering disebut juga sebagai bahan baku. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya nih, barang mentah antara lain ada padi. Padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. Begitu juga kayu belum bisa digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot. Pemuas kebutuhan menurut proses pembuatan yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini antara lain benang sebelum dibuat menjadi kain dan tepung sebelum dibuat menjadi kue kesukaanmu. Kita lanjut, jenis alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatan yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini antara lain nasi, kue, mie, alat tulis, tas, baju, celana termasuk kepada barang jadi. Demikian penjelasan mengenai jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Sebelum kita akhiri video ini, coba kamu tulis di catatan kamu jenis-jenis alat pemuas kebutuhan beserta dengan contohnya yang ada di lingkungan sekitarmu. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Terima kasih.